Baik, selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang uji hipotesis. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Titi Amelia Vola, saya sendiri Rosina Biaf, Waratul Hasana, dan Sisilia Om. Nah, di sini kita membahas tentang hipotesis. Hipotesis sendiri berasal dari kata hipo dan tesis, di mana hipo artinya sementara atau lemah kebenarannya, sedangkan tesis artinya pernyataan atau teori. Sedangkan hipotesis sendiri adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Nah, untuk menguji suatu kebenaran, sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis. Ada dua jenis hipotesis, yakni hipotesis nol yang disebut H0 dan hipotesis alternatif atau yang disebut H1. Selanjutnya, nah hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya itu ada hipotesis alternatif atau H1, merupakan hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama itu hipotesis deskriptif. Hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Selanjutnya ada hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang ketiga ada hipotesis hubungan atau asosiatif, pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya arah atau hipotesis. Yang pertama, uji satu sisi atau mentel, yang dimana digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua, uji dua sisi atau detail, yang dimana digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan sama dengan. Selanjutnya yaitu jenis galat dan ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama di sini jenis galat jenis pertama, yaitu penolakan H0 yang benar. Yang kedua galat jenis galat jenis 2, yaitu penerimaan H0 yang salah. Hipotesis yang baik, yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Keenam, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian hipotesis. Ada macam-macam prosedur pengujian hipotesis, yaitu yang pertama tentukan formulasi hipotesis, yang kedua tentukan taraf nyata atau significant of level, yang ketiga tentukan kriteria pengujian, yang keempat hitung nilai uji statistik, yang kelima kesimpulan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, yang pertama kita menentukan formulasi hipotesisnya. Hipotesis 0 atau dinotasikan H0 itu dirumuskan sebagai pernyataan yang akan kita uji. Nah, rumusan pengujian hipotesis hendaknya itu H0 dibuat pernyataannya itu untuk ditolak. Untuk hipotesis alternatif atau HA atau H1 itu dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis 0 itu sendiri. Yang kedua, kita menentukan taraf signifikannya. Nah, taraf nyata atau notasi dengan alfa adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Nah, taraf nyata dalam bentuk persen umumnya itu sebesar 1%, 5%, dan 10%.
Nah, besar kesalahan itu disebut daerah kritis pengujian. Nah, dalam matematika biasanya itu digunakan taraf nyata 5% karena kita melihat dari penelitian tersebut. Karena kalau penelitiannya itu punya dampak yang kecil, berarti kita gunakan 5%, tapi kalau punya dampak yang lebih besar, artinya bahwa kita akan menggunakan 1%. Nah, yang ketiga kita menentukan nilai uji statistiknya. Nah, untuk yang pertama uji hipotesis 1 rata-rata. Nah, untuk simpangan baku populasi yang diketahui, untuk sampel besarnya itu adalah Z0 sama dengan rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata yang dihipotesiskan, dibagi dengan simpangan baku populasi, kemudian dibagi dengan akar dari ukuran sampel tersebut. Nah, untuk yang sampel kecil itu T0 sama dengan rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata yang dihipotesiskan, kemudian dibagi dengan simpangan baku sampel dibagi dengan akar dari ukuran sampel. Nah, untuk simpangan baku populasi yang tidak diketahui, untuk sampel besarnya Z0 sama dengan rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata yang dihipotesiskan dibagi dengan simpangan baku sampel dibagi dengan akar dari ukuran sampel tersebut. Untuk sampel yang kecil itu sama dengan rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata yang dihipotesiskan dibagi dengan simpangan baku sampel dibagi dengan akar dari ukuran sampel tersebut. Yang kedua, uji hipotesis beda dua rata-rata. Nah, simpangan baku populasi yang diketahui untuk sampel besarnya itu dengan rumus Z0 sama dengan rata-rata sampel 1 dan 2. Jadi Z0 itu sama dengan rata-rata sampel 1 dikurangi dengan rata-rata sampel 2, kemudian dibagi dengan simpangan baku populasi, simpangan baku dari rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2. Nah, untuk simpangan baku populasi rata-rata sampel 1 dan dikurangi dengan rata-rata sampel 2 itu, rumusnya itu kita bisa cari dengan akar dari simpangan baku 1 kuadrat dibagi dengan ukuran sampel 1 ditambah dengan simpangan baku 2 kan sampel kita akan melihat simpangan baku populasi yang tidak diketahui untuk sampel besarnya. Z0 sama dengan rata-rata sampel 1 dikurangi dengan rata-rata sampel 2, kemudian dibagi dengan simpangan baku dari rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2. Dan untuk simpangan baku rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 itu teman-teman bisa lihat di situ kita bisa mencarinya dengan akar dari simpangan 1 kuadrat dibagi dengan ukuran sampel 1 ditambah dengan simpangan 2 kuadrat dibagi dengan ukuran sampel 2. Untuk sampel kecilnya sendiri, untuk pengamatan yang tidak berpasangan, teman-teman bisa lihat di situ T0 sama dengan rata-rata 1 dikurangi dengan rata-rata 2, kemudian dibagi lagi dengan akar dari ukuran sampel 1 dikurangi 1 dikali dengan simpangan 1 kuadrat ditambah ukuran sampel 1 dikurangi 1 dikali dengan simpangan 2 kuadrat dibagi dengan ukuran sampel 1 ditambah ukuran sampel 2 dikurangi 2, kemudian dikali dengan 1 dibagi dengan
ukuran sampel 1 ditambah dengan 1 dibagi ukuran sampel 2. Dengan distribusinya itu simpangan ukuran sampel 1 tambah dengan ukuran sampel 2 dikurangi dengan 2. Untuk pengamatan yang berpasangan untuk sampel yang kecil itu teman-teman bisa mencari dengan T0 sama dengan rata-rata nilai D dibagi dengan simpangan baku nilai D dibagi dengan ukuran sampel, akar dari ukuran sampel. Nah, untuk contoh kasus, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk pada contoh di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah daya tangkap masih tetap 30 ekor ikan atau lebih kecil dari itu. Data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan daya tangkap 25 ekor. Sampel yang diambil 100 strip untuk diteliti dan diperoleh rata-rata tangkap 27 ekor. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga daya tangkap 30 ekor ikan? Maka di sini kita akan uji dengan taraf nyata 5%. Nah, di sini diketahui N sama dengan 100 dan alfa sama dengan 5%. Mu 0 sama dengan 30. Mu 0 sama dengan 30 dan simpangan baku 25% dan X sama dengan 27. Penyelesaian yang pertama formula hipotesis. Di sini H0 mu sama dengan 30 dan HA mu kurang dari 30. Bagian B taraf nyata dari nilai J tabel alfa 5%, Z0 0,5, Z0 0,5 sama dengan min 1,65 uji sisi kiri. Untuk bagian C kriteria pengujian. H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan min 1,65 dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari min 1,65. Bagian D, uji statistik. Di sini Z0 sama dengan 27 kurang 30 dibagi 25 bagi 100 pangkat 1/2 sama dengan min 1,2. Maka Z0 lebih besar dari min 1,65 sehingga H0 diterima. Dan terbukti bahwa daya tangkap sebesar 30 ekor ikan. Sekian dan terima kasih.